Dewan Juri yang terhormat, saya Uci Wijiati selaku pembicaraan pertama. Perdebatan kali ini berfokus pada apakah seharusnya sosial movement itu berbasiskan ekonomi atau berbasiskan diskriminasi identitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 argumen utama yang disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama adalah bahwasanya apabila perjuangan itu berbasis identitas, maka hanya akan memperjuangkan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka mengabaikan bahwa permasalahan-permasalahan yang kecil yang muncul dari sebuah kelompok dapat menjadi permasalahan yang lebih besar ke depannya apabila tidak diselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat contohnya seperti insiden penindasan ras kulit hitam yang terjadi di Amerika yang kemudian menimbulkan gerakan-gerakan seperti Black Lives Matter yang kemudian mengancam perekonomian dan keamanan di Amerika Serikat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga akan lebih baik ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil ini terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua adalah argumen mereka bahwasanya dengan adanya perjuangan berbasis identitas ini akan hanya memperjuangkan suatu ras dan ras lainnya akan mendapatkan ancaman. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka melupakan bahwasannya tuntutan untuk mendapatkan persamaan hak berbeda halnya dengan perampasan hak itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kita dapat melihat bahwasannya pada social movement Black Lives Matter itu sendiri pun mereka memperjuangkan hak-hak orang-orang berkulit hitam tanpa merampas hak-hak orang berkulit putih. Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumen ini pun tidak dapat dipakai. Kemudian yang ketiga, dalam case mereka mengatakan bahwasanya apabila perjuangan ini berlandaskan ekonomi, maka mereka akan memperjuangkan masyarakat yang berada pada kelas bawah atau menengah. Dewan Juri yang terhormat, namun dari awal argumen ini seolah mengatakan bahwa ketika kami melakukan perjuangan dengan berbasiskan diskriminasi identitas, maka kami tidak memperjuangkan orang-orang yang berada di kelas bawah. Namun Dewan Juri yang terhormat, pemerintah mengabaikan bahwasanya orang-orang yang berada di kelas bawah justru adalah orang-orang yang mengalami krisis yang disebabkan oleh diskriminasi identitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian latar belakang dari munculnya perdebatan kali ini adalah bahwasanya di Indonesia maupun di dunia internasional saat ini permasalahan yang muncul itu justru disebabkan oleh diskriminasi identitas. Di sini saya dapat katakan bahwa diskriminasi identitas adalah akar permasalahan yang ada di dunia. Dewan Juri yang terhormat. Buktinya adalah seperti yang ada di Amerika Serikat. Orang-orang yang memiliki ras kulit hitam akan mendapatkan diskriminasi dari pemerintah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Hal diskriminasi ini kemudian akan berdampak pada permasalahan-permasalahan lain. Yang pertama adalah permasalahan ekonomi, di mana orang-orang ini akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih kecil dan gaji yang lebih rendah daripada orang-orang yang berkulit putih. Dewan Juri yang terhormat. Kedua yaitu adalah di bidang kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, di mana orang-orang yang berkulit hitam ini akan menjadi kelinci percobaan obat-obatan yang kemudian yang baru ditemukan oleh para peneliti untuk kemudian diaplikasikan ke orang kulit hitam. Apabila mereka gagal, mereka akan terbunuh, dan apabila berhasil baru akan diterapkan ke orang-orang berkulit putih. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, tujuan yang ingin kami capai dari perdebatan kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, dimulai dari permasalahan-permasalahan mendasar seperti diskriminasi identitas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga apabila permasalahan ini terselesaikan, maka tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lebih besar ke depannya seperti permasalahan ekonomi ataupun kesehatan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ada 4 alasan mengapa kami tidak setuju apabila pergerakan harus berdasarkan atau berbasis perekonomian. Yang pertama adalah bahwasanya fakta bahwa permasalahan ekonomi adalah permasalahan utama yang sudah menjadi patokan di setiap negara. Bahwasanya negara sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Dewan Juri yang terhormat. Faktanya adalah bahwa permasalahan ekonomi sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pergerakan-pergerakan sosial agar pemerintah meninjau permasalahan ekonomi ini sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika diperlukannya ada social movement, maka seharusnya pergerakan-pergerakan tersebut lebih berfokus kepada permasalahan-permasalahan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa permasalahan ekonomi ini sudah mendapatkan solusi dari pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, berupa beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, isu-isu sosial seperti diskriminasi identitas, diskriminasi ras ini adalah isu-isu yang terabaikan di dunia. Dewan Juri yang terhormat, sehingga diperlukan adanya orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyuarakan permasalahan ini agar dapat terselesaikan, dan hal ini sesuai dengan adanya tujuan dari adanya social movement atau pergerakan sosial itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui, pada prinsipnya sebuah pergerakan sosial bertujuan untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, namun terabaikan di sisi pemerintah sehingga tidak dapat terselesaikan dan tidak mendapatkan solusi apapun. Nah, disinilah kemudian muncul kelompok-kelompok yang disebut dengan pergerakan sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, beberapa argumen yang sudah saya sampaikan tadi, maka kami selaku tim oposisi percaya bahwa seharusnya setiap pergerakan sosial itu berdasarkan atas diskriminasi identitas, bukan berdasarkan ekonomi. Terima kasih.